Apakah ada skenario di mana angkatan bersenjata Lebanon dapat dikerahkan di selatan, memulihkan kedaulatan, dan melucuti senjata Hizbullah? Kemungkinannya kecil. Dan menurut saya, seluruh prinsip atau konsep tentang melucuti senjata Hizbullah seharusnya dimulai dari selatan itu salah. Karena pemerintah Lebanon tidak memiliki kedaulatan di selatan selama 20 tahun terakhir, yang berkuasa adalah Hizbullah. Sana. Jika Anda benar-benar ingin memulai proses menjadikan Lebanon sebagai negara berdaulat, Anda harus memulainya dari Beirut. Anda harus memastikan bahwa tidak ada Hizbullah di Beirut. Anda harus memastikan bahwa pemerintahan tidak disusupi oleh Hizbullah. Bagaimana caranya? Anda membutuhkan banyak keberanian dan Anda harus berani mengambil risiko. Seperti yang sudah saya katakan, Anda harus menjadi lebih kuat. Jadi banyak hal harus terjadi secara bersamaan. Sedangkan untuk tentara Lebanon, kami tahu siapa para komandan yang bekerja sama dengan Hizbullah dan mereka masih menjabat. Panglima tentara dengan sangat jelas mengatakan bahwa dia menolak untuk menciptakan konfrontasi dengan Hizbullah. Ini berarti akan selalu ada kompromi. Dan Hizbullah memanfaatkan hal itu dalam 1 tahun terakhir atau lebih. Dan apa yang dia lakukan, ada kolaborasi dan koordinasi antara para perwira ini dan Hizbullah. Dengan cara itu, mereka menyembunyikannya. Keberadaan militer Hizbullah di selatan Sungai Litani. Tentu saja, apapun yang berada di luar Sungai Litani benar-benar bebas. Setiap indikasi kecil tentang perlucutan senjata sebenarnya dikoordinasikan dengan Hizbullah. Agar terlihat seolah-olah memang ada sesuatu yang sedang terjadi. Tapi kami melihat bahwa sekitar setengah dari peluncuran ke Israel pada beberapa minggu pertama kampanye saat ini berasal dari selatan Litani. Kami melihat bahwa Brigade Radwan melintasi Sungai Litani dengan mudah. Tidak ada yang menghentikan mereka di awal kampanye dan mereka berhasil beroperasi melawan kami untuk meluncurkan drone dan roket itu sampai sekarang. Jadi tentara Lebanon memang tidak ada di sana. Mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Dan selama mereka tidak mau menghadapi Hizbullah dan mengambil risiko terjadinya perang saudara, saya tidak melihat bagaimana ada peluang untuk mengubah sesuatu yang buruk. Jadi pada dasarnya yang Anda gambarkan, infiltrasi mendalam ke dalam institusi negara, ke dalam tentara, Anda sedang menggambarkan sebuah negara di dalam negara. Iya. Jadi, apakah Presiden Lebanon Joseph Aoun cukup berani? Anda tadi mengatakan bahwa Anda membutuhkan keberanian dari kepemimpinan Lebanon. Apakah dia memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang Anda katakan perlu dilakukan? Lihat, saya belajar sebagai seorang peneliti, terutama sejak 7 Oktober, bahwa saya tidak bisa masuk ke dalam pikiran siapapun yang saya teliti, termasuk Joseph Aoun. Tapi ketika saya melihat apa yang dia lakukan daripada apa yang dia katakan, saya tidak melihat ada tindakan apapun. Saya akan memberi Anda contoh yang sangat kecil, oke? Penasihat Joseph Aoun untuk rekonstruksi Lebanon pasca perang yang ditunjuk, kalau saya tidak salah pada tahun 2025 bernama Ali Khami. Dan dia adalah seorang menteri mewakili Hizbullah di pemerintahan sebelumnya. Dan sebelum itu, dia adalah anggota parlemen mewakili Hizbullah. Dan dia bertanggung jawab atas rekonstruksi Lebanon. Dia adalah penasihat presiden untuk rekonstruksi Lebanon setelah perang. Ini salah satu contohnya. Kenapa pria ini masih menjabat? Kenapa Joseph Aoun merangkulnya dan melibatkannya dengan sadar dan sengaja memahami bahwa kamu justru memberikan kekuatan kepada Hizbullah, bukannya melemahkannya? Jadi intinya, Anda mengatakan bahwa bukan hanya sayap militer Hizbullah yang harus dibubarkan, tapi juga sayap politik mereka. Mereka tidak boleh memiliki kehadiran apapun di ranah publik Lebanon. Lebih dari sekedar kemenangan politik. Oke, kemenangan politik akan saya kesampingkan dulu. Lebih dari kemenangan politik, seluruh struktur negara dalam negara yang Anda sebutkan itu, ini berarti sekolah, pramuka, pom bensin, bank, supermarket, apotek, apapun yang bisa Anda bayangkan, aktivitas keuangan, layanan sosial, apapun yang Anda, Hizbullah ada di sana untuk basis pendukungnya. Dan hari ini ada kesempatan karena basis pendukung Hizbullah mengungsi dari daerah-daerah tempat kami bertempur. Ya, dan karena mereka mengungsi, siapa yang merawat mereka? Pemerintah Lebanon memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa satu-satunya yang merawat orang-orang yang mengungsi ini adalah pemerintah Lebanon, bukan Hizbullah.